Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan besar dan sangat terkenal di Nusantara. Kerajaan Majapahit berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Namun di balik kemegahan dan kemakmuran kerajaan Majapahit terdapat kisah-kisah gelap yang menyelimuti sejarah kerajaan Majapahit. Kisah gelap tersebut diukir oleh seorang yang sukanya menebar kebencian dan fitnah serta adu domba. Karena perbuatannya itulah banyak sekali korbannya, termasuk para pahlawan pendiri kerajaan Majapahit. Orang tersebut haus kedudukan, serakah, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisinya. Seorang yang mengukir sejarah gelap tersebut bernama Mahapati, atau nama aslinya adalah Dyah Halayudha. Maka pasti adalah nama julukan yang diberikan pada seorang yang tertera dalam naskah Pararaton dan Kidung Sorandaka. Jadi nama asli dari Mahapati adalah Dyah Halayudha. Dyah Halayudha adalah seorang patih yang menggantikan Nambi setelah Nambi dibunuh pada tahun 1316. Tewasnya Nambi pun akibat fitnah dan adu domba Mahapati atau Dyah Halayudha. Maka Mahapati Dyah Halayudha adalah masih kerabat dekat Prabu Jayanegara dan masih keluarga raja. Mahapati Dyah Halayudha dikenal sebagai tokoh penghasut yang gemar melancarkan fitnah dan adu domba demi meraih ambisinya. Dyah Halayudha bertanggung jawab atas kematian para pahlawan pendiri kerajaan Majapahit seperti Ronggolawe, Lembusora, dan Nambi serta Kebu Anabrang. Dyah Halayudha juga menyebabkan perang saudara dan pemberontakan di dalam kerajaan Majapahit. Beberapa contoh kejahatan yang dilakukan oleh Mahapati Dyah Halayudha adalah tewasnya Ronggolawe dan Kebu Anabrang pada tahun 1295. Ronggolawe dihasut dengan menentang pengangkatan Nambi menjadi patih Majapahit. Kemudian Halayudha juga menghasut Nambi untuk menghukum Ronggolawe. Akibatnya perang saudara pertama pun meletus. Ronggolawe akhirnya tewas di tangan Kebu Anabrang di Sungai Tambak Beras, Jombang. Namun Kebu Anabrang pun tewas ditikam oleh Lembusora dari belakang. Lembusora adalah paman Ronggolawe. Kemudian pada tahun 1300 Masehi, maka Patih Halayudha menghasut Mahesa Taruna. Mahesa Taruna adalah putra Kebu Anabrang. Mahesa Taruna dihasut untuk menuntut keadilan kepada raja atas kematian ayahnya, atas pembunuhan yang dilakukan oleh Lembusora terhadap ayahnya, yaitu Kebu Anabrang. Mahesa Taruna menuntut agar Lembusora dihukum mati. Melihat jasa-jasanya Lembusora terhadap apa yang sudah dilakukan kepada Majapahit, pada akhirnya Lembusora dihukum buang atau dikeluarkan dari wilayah Majapahit. Dan hal tersebut membuat Lembusora menjadi orang yang sangat hina
dan itu semua atas hasutan Patih Halayudha. Kemudian Mahapati kembali menghasut Lembusura. Hukuman mati lebih terhormat daripada hukum buang, kata Halayudha. Maka dari itu Patih Halayudha menyarankan kepada Lembusura agar menghadap raja dan meminta hukuman mati secara kesatria dan lebih terhormat. Maka berangkatlah Lembusura ke kota raja untuk meminta hukuman mati kepada raja. Sedangkan di kota raja, Nambi dan pasukannya sudah dihasut dengan menyatakan bahwa Lembusura akan datang dan membuat onar atau huru-hara, dan akhirnya Lembusura tewas dibunuh oleh tentara Majapahit. Pada tahun 1316, Mahapati atau Halayudha mengadu domba Nambi dengan Jayanegara. Kemudian Nambi pun dibunuh beserta keluarganya di Lumajang. Namun pada akhirnya kelicikan dan fitnah serta adu domba Mahapati Halayudha terbongkar juga, dan pada saat itulah terjadi pemberontakan Kuti pada tahun 1319. Maka pada hari itulah Mahapati Dia Halayudha menemui ajalnya karena mendapatkan hukuman mati. Sebelum dibunuh atau dipenggal kepalanya, maka Mahapati Dia Halayudha diseret menggunakan kuda di tengah lapangan. Kemudian kepalanya dipenggal dan tubuhnya dicincang-cincang sampai menjadi halus beberapa bagian kecil-kecil, dan Halayudha dibuang entah kemana. Setelah Halayudha mengakhiri hidupnya sangat tragis dan mengerikan sebagai buah hasil perbuatannya, dan Dia Halayudha adalah contoh yang nyata. Kita yang masih hidup saat sekarang jangan sampai meniru apa yang diperbuat Dia Halayudha, karena semua yang kita perbuat pasti akan menerima karmanya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat para pemirsa. Sekian dan terima kasih.